semua. Selamat siang buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan. Apa ya Pak ya? Ketua Yayasan, Bapak Taruni Asih dan Ibu. Yang saya hormati kebiasaan pembantu dekan ya. Yang saya hormati pembantu ketua 1 Pak Rizal. Kemudian yang kedua pembantu ketua Bu Susi. Kemudian yang ketiga PK3 Ibu Nawati. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen, dan yang paling saya sayangi mahasiswa ya. Yang paling saya sayangi 30 tahun Ibu jadi dosen mulai 91, nggak terhitung lagi berapa mahasiswa yang diluluskan ya. Kedekatan dengan mahasiswa itu kunci sukses seorang dosen, seorang pendidik ya. Nah, pertama saya mau memperkenalkan diri dulu, walaupun sudah ditulis di situ ada ibu saya cantik kali itu ya, sudah ada di situ, tapi saya mau memperkenalkan diri secara resmi ya. Saya Labria Sidauruk, S1, S2, S3 itu di Universitas Sumatera Utara. Kemudian pernah berkesempatan mengejar pendidikan di Jerman ya. Itu ditinggal tuh yang di belakang itu, Pak suami, anak pun ditinggal. Apalagi lagi si Boga ini Pak, si Regar dekat ini kan. Masa ke Jerman aja udah saya tinggal, masa si Boga nggak dikasih kan. Nah itulah hebatnya hubungan keluarga ya. Itu perkenalan saya. Kemudian sekarang jabatan akademiknya ya lektor kepala. Itu jabatan tertinggi sebelum ke guru besar. Nanti barangkali udah tambah yang mendoakan saya untuk menjadi profesor. Sekarang sedang proses. Ya, mudah-mudahan bisa segera berkabut ya. Apalagi ya yang mau dikenalkan? Mungkin itu udah cukup dulu untuk perkenalan. Kemudian yang kedua, kenapa saya harus datang ke STPS ini? Ya tentu Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa bertanya-tanya, kenapa sih harus dari Medan? Kenapa sih harus bukan orang-orang yang di sini aja? Ya, tapi hal seperti itu mungkin harus terjadi agar terjadi perubahan. Ya, hal-hal seperti itu, hal-hal yang di luar dugaan kita mungkin harus terjadi agar terjadi perubahan. Ya, entah apa pula yang menggerakkan saya berkenalan dengan si Pak Hutar ini. Saya nggak kenal sebelumnya. Ya, mana tahu ada yang berpikir panggil Pak Hutar, bukan, saya nggak kenal sebelumnya. Ini melalui orang lain, lalu diperkenalkan ke saya, dan saya katakan kalau saya diterima, saya mau membantu. Ya, kalau saya diterima, saya mau membantu. Syukur, pertemuan kemarin sampai tadi pagi, saya merasa sangat diterima. Ya Bapak Ibu ya, saya merasa sangat diterima. Berarti kalau diterima, berarti kita bisa bersama-sama mengembangkan sekolah tinggi kita ini. Ya. Kemudian yang ketiga, tentu karena saya sudah diterima dan tujuannya adalah untuk bekerja di sini, saya harus ada program. Ya, saya harus ada program yang kinerjanya terukur. Adik-adik mahasiswa, setiap pekerjaan kita itu harus terukur. Ya. Sebagian program kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen, dan seterusnya nanti juga untuk program kemahasiswaan. Kita akan bekerja sama di sini untuk mengembangkan sekolah tinggi kita yang sudah 20 tahun ini. Ya, itu dia ya. Jadi program kerja nggak lagi diuraikan di sini. Ntar lama kali kita udah lapar pula ya. Mau nyanyi lagi nanti. Ya, jadi nggak sekarang, tapi ada program. Saya mau kasih satu contoh singkat saja. Program sederhana tapi berdampak luas. Tadi pagi begitu sarapan kami pergi ke pantai wisata indah itu ya, pantai Sibolga Kota Ikan. Bah, kami dari perikanan. Apa peran kami di Sibolga Kota Ikan ini? Supaya kotor sekali Pak. Banyak sekali limbah bungkus makanan. Padahal model saya minta foto anak saya, waktu saya lihat fotonya jelek karena di samping saya ada plastik kata ini. Barangkali ya setengah hari, nggak usah setengah hari deh, 2 jam aja kita pakai baju STPS, bersih-bersih di sana, dipoto, disebarkan di semua media sosial, orang udah kenal. Baik-baik kali anak STPS ini sampai membersihkan sampah. Udah kegiatan, udah satu kegiatan positif. Bagi dosennya bisa menjadi kegiatan pengabdian masyarakat. Ya. Baik, selamat datang Bapak. Ya. Oh,
Iya, terima dan selamat datang ya Pak ya. Nah, itu satu contoh adik-adik mahasiswa, satu contoh ibu-ibu, bapak ibu dosen, itu menjadi satu kegiatan hanya 2 jam. Ya, pantai itu masih bersih semua, kita mau aja buat tempat sampah. Ya, di situ banyak orang-orang dari mana-mana. Tadi ada dari IG, ada dari Cirebon kalau nggak salah. Yang mulainya apa, sakit-sakit salah punggung, kan berhasil itu ya. Kan nanti dilihat ini mahasiswa mana ya, apalagi kita pakai kaos-kaos kampus kita ini kan kenal. Sama kau kuliah katanya bahasa Batak ya. Nah, itu satu contoh positif. Nah, mulai berpikir jangan jauh sekali, berpikir dekat aja dulu. Ya, adik-adik mahasiswa, bapak ibu dosen, kita kan suka mikirnya jauh kali. Ya, kenapa kita nggak mikir dekat-dekat aja? Ayo kita pilih dekat kita mana itu? Pantai itu dulu. Kita perikanan loh. Berfoto kita di kota ikan, SPP perikanan, sekolah tinggi perikanan. Aksi nyata sekolah tinggi perikanan membersihkan kota ikan Sibolga itu juga positif kan? Itu satu contoh, belum lagi yang lain. Ya. Itu satu contoh program yang bisa menjadi hook bagi dosennya, kegiatan positif bagi anaknya, ya. Kemudian bagi institusi ini meningkatkan nilai akreditasi, dampaknya banyak. Padahal kegiatannya sederhana, ya. Jadi kedepannya, ayo nanti kita buat program-program kecil, tapi berdampak luas, berdampak bagi masyarakat. Apa bedanya perguruan tinggi dengan sekolah SMA, SD, SMP? Mahasiswa apa bedanya? Ya, jangan, saya nggak tahu selama ini bagaimana ya. Jadi jangan kita seperti SMA yang agak naik sedikit. Dan kita ini mahasiswa, jangan anak SMA yang naik sedikit tingkatnya, karena kalau SMA kan belajar aja, ya kan? Kita beda, ada tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, ada pengajaran, ada abdimas, pengabdian masyarakat. Ya, kita sekarang fokusnya hanya pendidikan, pengajaran aja, pendidikan aja. Di mana pendidikannya, di mana pengabdian masyarakatnya? Itu yang membedakan kita dengan pendidikan menengah dan pendidikan dasar. Harus kita tunjukkan itu bahwa kita berbeda dari SMA dan SMP, namanya mahasiswa. Ya, itu dulu untuk program. Nanti berikutnya mudah-mudahan ya kita bisa membuat melaksanakan atau mengerjakan program yang bagus itu. Tadi saya, nah tadi yang nyanyi berupa waran, mana Esther tadi ya? Esther, ibu berupa waran, tadi ibu mau nangis, ya kenapa? Ya kenapa ibu mau nangis? Ibu anak orang dari Butahulu, dari Siantar, ya anak pertama, orang tua saya Butahulu, saya bisa sekolah beasiswa terus sampai ke luar negeri. Berupa waran ini, kebanggaan orang tua ini, ya kebanggaan orang tua ya. Nah, itu yang kalian ada yang anak pangwaran kah, ada berupa waran kah, atau anak siap muda kah, buat orang tua bangga. Bukan soal sekolahnya dari mana, tapi soal kamu menampilkan dirimu siapa, gitu ya. Bukan soal sekolahnya dari mana, tapi soal kamu menampilkan dirimu siapa nanti setelah selesai dari sini. Ini hanya proses, SDM ini hanya salah satu proses. Ya, proses itu menjadi manusia yang sesungguhnya. Ya, jadi jangan kecil hati, jangan minder, bukan. Ini sekolahnya sekolah tingginya, bukan itu. Ya, nanti ketika kamu setelah dari sini, akhlakmu, pendidikanmu itu menentukan kamu siapa. Dan ketika kamu sudah tampak kamu siapa, maka orang tua yang melahirkan kita itu akan bangga. Ya. Saya dulu gelarnya masih di sini waktu S1, karena bapak saya nggak sekolah. Baru dong insinyur, tukang insinyur, karena itu insinyur kan tukang ya. Padahal saya nggak tukang ya, tapi itulah saya bangganya. Ayo kita buat orang tua kita bangga dengan prestasi. Capaian kamu bukan IP, ingat ya, capaianmu bukan IP. IP itu hanya berlaku nanti ketika memenuhi syarat untuk melamar kerja. Itu aja loh. Kan ada kadang batas syaratnya IP minimal 2,75. Kalau udah terpenuhi itu udah, perbaiki yang lain. Kemampuan komunikasi bahasa Inggris, agak lama lah saya ya Pak Ketua ya. Nah, nggak apa-apa ya, kan masih tengah 12 ya. Perbaiki kemampuan komunikasi, perbaiki kemampuan karakter dirimu, disiplin dirimu, ya. Kalau udah tercapai syarat minimal 2,75 sudah syukur aja. Yang lain aja perbaiki. Ibu IP 4 sih, 4. Tahu IP 4 kan A semua. Hanya bangganya kan waktu kuliah kan dipanggil ke depan pengadaan, waktu wisuda di barisan depan. Itu aja bangganya. Setelah itu kan berlalu aja semua itu. Ya,
Kalau kerja gajinya kecil, sama aja dia pilih Pemper, gak ada gunanya. Iya kan? Jadi kita jangan fokus ke IP. Ya, seorang sarjana itu menunjukkan hebatnya dia bukan IP tingginya, bukan. Ya. Tapi bagaimana nanti dia berkarya ketika dia sudah bekerja, itu yang paling penting. Kemudian yang keempat, bisa nggak ibu sendiri memperbaiki STP ini? Bisa nggak? Nggak bisa. Kepala desa tadi bilang kami mengharapkan kali. Terus saya bilang lagi, saya pun mengharapkan kali. Kepala desa, Ibu Irna, Ibu Susi pun mengharapkan. Ya saya pun mengharapkan kali. Tapi sama-sama, mana mau saya sendirian aja dia. Nggak mau, saya nggak mau sendiri. Kita sama-sama, kita semua. Ya, rekan kerja, mitra kerja, dosen, semua bersama dengan mahasiswa. Kalau nggak didukung mahasiswa juga nggak ada gunanya. Ya, itu yang keempat tadi ya. Ada komitmen kita bersama membangun STP. Saya bilang mas sama Pak Sutaukar, kok STP aja kan universitas lah. Barusan tadi saya cerita sama ibu di bawah yayasan itu bangunlah apa playgroup dengan TK tadi ya. Kalau ada tanahnya bangunlah. Jadi yayasan kita ini membawahi yang paling rendah dan yang paling tinggi. Iya kan? Nah, artinya apa? Berkembang. Masa nggak berkembang sih? Masa STP sekolah di bawah terus universitas aja. Targetnya harus ada ke universitas. Dan itu bisa terjadi kalau ada komitmen bersama dari kita. Ya, itu barangkali yang keempat ya. Nggak bisa kerja sendiri, harus ada kerjasama antara semua sivitas akademika di STPS Boga ini. Kemudian udah ya keempat tadi. Kemudian barangkali yang terakhir, pasti saya nggak bisa terus di sini ya adik-adik, bapak ibu, pasti saya nggak bisa lah. Ya, adik-adik mahasiswa, kira-kira sekarang manusia dibatasi nggak oleh jarak? Kira-kira sekarang kita manusia dibatasi nggak oleh jarak? Enggak ya? Berarti nggak apa-apa lah ibu di Medan ya, kalian di sini ya. Ya, nggak apa-apa lah. Kan nggak dibatasi oleh jarak, kamu yang bilang. Ya, tapi begini ya, manusia sekarang tidak dibatasi oleh jarak. Tapi saya akan datang ke sini rutin setiap bulan. Mungkin 5 hari atau 4 hari setiap bulan saya akan datang. Nggak mungkin lah saya di sini terus, kasihan kali yang 3 orang ini. Nggak ada yang masakan makanan jangan. Ya, tapi itu dia. Jadi saya akan di sini nggak rutin, tapi pasti koordinasi dengan semua staf itu pasti tetap akan dilaksanakan. Ya. Satu lagi yang perlu informasi saya sampaikan. Saya dosen PNS, ya, dosen PNS yang diperbantukan di Universitas Metodis Indonesia. Nah, perlu saya sampaikan juga kepada semua staf dosen dan adik-adik mahasiswa, saya bertugas di sini atas izin institusi saya, ya, atas izin. Jadi legal semua. Semua aturan bekerja seperti saya di sini itu semua saya penuhi. Jadi ada surat izin saya untuk bekerja di sini dan LLDT pun tahu. Berarti apapun nanti yang surat saya, tanda tangan saya di ijazah atau apa itu legal. Jadi jangan takut ya. Saya memang objeknya Universitas Metodis Indonesia, tapi saya ada izin di sini. Ya, dan itu semua kami laporkan ke koordinator LLDT 1 di Medan. Ya, nanti hari Senin tadi sudah ada surat dari Pak Ketua Yayasan. Hari Senin saya akan melapor ke ketua LLDT. Jadi legal, ya. Kita semua yang kita kerjakan harus legal. Jadi kita nyaman, ya. Baik, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas penyambutannya, terima kasih atas harapannya. Harapan saya tentu saya bisa memenuhi harapan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Satu lagi yang paling penting, ayo kita sama-sama doakan semoga kerjaan kita diberkati. Demikian dan terima kasih. Ya. Iya, Mas. Baik.